والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan. Setelah kemarin kita membahas tentang dibagikannya catatan-catatan amalan. Kemudian perkara berikut yang disebutkan adalah tentang hisab, yang di sini dibedakan antara hisabnya orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Bagaimana itu hisabnya orang-orang yang beriman, Maulana? Tidak semua orang beriman dihisab. Ada yang mereka masuk surga tanpa melalui hisab. Terus yang dihisab bagaimana? Berarti hisab mereka. Bagaimana hisabnya untuk orang-orang yang beriman? Ayo. Nah, dengan hisab yang mudah, apa dalilnya? Semuanya sudah hafal. Nah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, hisab yang yasir itu bagaimana sekarang? Hisab yang yasir bagaimana ini? Hisab mudah itu bagaimana? Nabil. Nah, dipahami ini bahwasanya hisab yang yasir bagi orang-orang yang beriman yaitu didekatkannya seorang hamba sehingga hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala paparkan amalan-amalan dia untuk dia akui, sehingga ketika dia telah mengakui semua perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan dan menyangka dia telah celaka, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Ketika dulu di dunia ditutup, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadanya, baru diberikan catatan amalan dengan tangan kanan. Jadi ingat-ingat. Selanjutkan qala al-'allama al-Fauzan hafizahullahu taala, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makanuhu wa sifatuh. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempatnya serta sifat-sifatnya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa fi arsadil qiyamatil haudu al-mawrudu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal.
aniyatuhu adada nujumis sama' tuluhu syahrun wa arduhu syahrun man yashrab minhu syurbah lam yadma' ba'daha abada. Di arasatil qiyamah, yaitu di padang mahsyar, ada haud, ada telaga yang dilewati, al-haudul maurud, yaitu telaga yang mesti akan dilewati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka-mereka yang terusir. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay milik, ya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tersebut haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan untuknya. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Gelas-gelas sejumlah bintang-bintang di langit, panjangnya 1 bulan dan lebarnya 1 bulan. Siapa saja yang minum darinya satu minuman, itu satu tegukan, tidak akan merasa haus selama-lamanya. Qala syarih hafizahullah ta'ala mimma yujadu fil qiyamati haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang didapati di hari kiamat adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakarahu Syekh huna, dan Syekh telah menyebutkannya di sini. Wa bayyana awsafah, dan beliau jelaskan sifat-sifatnya. Faqala wa fi arasatil qiyamatil haudul mawrudu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama thabata dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di arasatil qiyamah ada haud yang dilewati milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabit yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang dalam hadis yang mutawatir. Naam, hadis mutawatir tentang tetapnya haud. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qad rawa ahadits al-haud 40 sahabiyan. Wa katsirun minha aw aktsaruha fi sahih. Telah meriwayatkan hadis-hadis tentang haud sekitar 40 sahabat. Dan banyak dari hadis itu atau mayoritasnya. Bedakan katsirun minha, yaitu banyak dari hadis-hadis itu. Tapi kita tidak tahu mayoritas atau sekedar banyak lebih dari 2. Makanya ditegaskan au aktsaruha, atau mayoritasnya fi sahih, berada dalam sahihain. Ini ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Hasyiyah beliau terhadap Sunan Abi Dawud. Wa taqaddama bayanu makna al-arasat, dan telah lewat penjelasan makna arasat, yaitu padang mahsyar. Wal haudhu lughatan majma'ul ma', dan haud secara bahasa adalah apa? Majma'ul ma'. Majma' berarti isim apa di sini? Rifki? Isim makan, berarti maknanya majma'ul ma'. Tempat ya berkumpulnya air. Berarti suatu cekungan, semacam danau, telaga, berkumpulnya air di situ. Waqad ajma'a ahlu sunnati wal jama'a ala itsbatil haud, dan ahlu sunnah telah berijma' tentang penetapan haud ini, bahwasanya kelak ada haud di hari kiamat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafat fi dzalikal mu'tazilah falam taqul bi itsbatih, dan menyelisih yang demikian itu orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mau menetapkannya, karena menurut mereka tidak masuk akal. Wa awwalu nususal waridah fihi wa ahaluha an dhahiriha, mereka mentakwil nas-nas yang datang tentang haud dan mereka simpangkan dari zahirnya.
Naam. Padahal ikhwan fillah, hal ini bukan sesuatu yang mustahil secara akal. Kenapa? Karena perkara hari kiamat, naam, perkara yang gaib. Naam, dan sebenarnya tidak butuh hal untuk kita mentakwil. Cuma demikianlah ahlul batil. Naam. Ibnu Hajar menegaskan telah mengingkarinya orang Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Dan di antara yang mengingkari juga yaitu Ubaidullah bin Ziyad, salah seorang umara Irak, naam, pada masa Muawiyah. Jadi pengingkaran ini termasuk yang muncul awal-awal. Ini dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata yang didapati awal-awal mengingkari ini Ubaidullah bin Ziyad, ahadu umara al-Iraq li Muawiyah wa waladihi. Siapapun itu, maka pengingkaran mereka terhadap tetapnya haud adalah merupakan perkara yang batil, karena nas yang begitu banyak. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أوصاف الحوض فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن إلى آخره. وهذه الأوصاف ثابتة في الأحاديث, dan sifat-sifat ini sabit dalam hadis. Kehadis Abdullah bin Amr al-muttafaq alaih, seperti hadis Abdullah bin Amr bin al-As muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahr ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu adyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man syariba minhu la yadma abada. Haudku, naam, jaraknya panjang dan lebar perjalanan 1 bulan. Karena dalam riwayat yang lain, naam, tuluhu wa arduhu sawa. Tuluhu syahr, ard syahr, yaitu panjang 1 bulan perjalanan, lebar 1 bulan perjalanan, sangat luas. Sifat airnya lebih putih daripada susu, dan baunya lebih harum daripada misik, serta gelas-gelas untuk meminumnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Siapa saja minum dari haud tersebut tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini dihafal dari sekian hadis yang datang dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.